Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Selamat pagi, Joshua Mambal Tekrina, apa kabar? Doa dan harapan kami, kita semua sehat di dalam kasih Kristus. Saudara, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan semangat hidup kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Dan sebelum kami memulai segala kegiatan kami pada hari ini, sebentar Tuhan kami akan duduk tenang, diam di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang menjadi bahan sepatu kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami, dan Roh Kudus juga yang memampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan di dalam Dia memperkatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan Alkitab kita pada hari ini yang menjadi bahan sepatu kita terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2 berbunyi demikian untuk kita. Saudara-saudara, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia tentu pernah merasa sakit hati dan terluka. Bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, melainkan bisa saja terjadi berulang-ulang sepanjang kita masih menempuh perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Karena itu pertanyaan yang lebih penting untuk diajukan adalah bagaimana kita menyikapi setiap luka yang kita alami. Hal penting untuk kita renungkan karena luka hati adalah salah satu aspek yang membentuk diri kita. Saudara-saudara, Yakobus memahami bahwa setiap pencobaan tentu menghasilkan banyak sekali luka di dalam hati seseorang. Semakin banyak pencobaan, semakin banyak pula sakit hati yang ditimbulkan. Akan tetapi, di dalam suratnya, Yakobus mengatakan bahwa apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, hal itu merupakan suatu kebahagiaan. Artinya, Yakobus mendorong kita untuk menyikapi bahwa setiap sakit hati kita dengan rasa bahagia. Dengan demikian, kita dapat belajar dan mengambil hikmah dari pengalaman sakit hati tersebut. Dan semakin banyak hikmah yang kita pelajari dari rasa sakit hati, semakin kuat pula di dalam diri kita. Saudara, apabila tidak disikapi dengan baik, buah yang dihasilkan dari sakit hati hanyalah berbuahkan dendam. Oleh karena itu, kita harus selalu belajar dari setiap luka dengan rasa bahagia. Dengan demikian kita akan semakin kuat di dalam menghadapi setiap luka, dan kita belajar untuk tidak memberi luka bagi orang lain. Dan inilah
buah manis yang kita hasilkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ajar kami Tuhan di dalam kehidupan kami untuk tidak menyimpan rasa sakit hati kami, dan kami boleh memaafkan orang yang membuat hati kami sakit dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Bapa di surga, pada hari ini kami juga ingin mendoakan secara khusus untuk pelayanan yang dilakukan oleh GPKP Runggut Pontianak bersama dengan seluruh saudara kami yang ada di Pos PI Sintang, Sekadau, Ketapang, dan Singkawang. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berada di Pontianak, di Sintang, Sekadau, di Ketapang, dan Singkawang, agar pelayanan mereka juga boleh tetap menyenangkan hati Tuhan dan semakin banyak orang boleh mengenal Yesus dalam hidup mereka. Kami akan melakukan segala kegiatan kami pada hari ini. Berikan kami kesehatan yang cukup agar hari ini juga kami dapat tetap memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama Putra yang Tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Yeshua.